masih bersama kita pembawa acara kuliner virtual kalian di Items Informasi ke teman-teman milenial, pastinya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Jangan sedih, jangan gundah, kita akan menepati janji kita semua untuk memberikan rekomendasi makanan-makanan khas Indonesia. Karena mungkin ya kadang-kadang kita tuh udah mengeksplor berbagai macam hidangan khas dari negara lain, tapi ternyata banyak banget hidangan-hidangan khas dari Indonesia yang kelewatan saking banyaknya ya, Tay. Setuju banget, banyak banget kuliner-kuliner legendaris yang hampir punah karena resepnya lupa untuk diturunkan ke generasi berikutnya. Benar banget. Dan menurut aku ini sayang banget, justru dengan kita sharing informasi ini semoga kalian tuh mulai mencatat makanannya dan searching sendiri menu-menunya, mungkin bisa diterapkan di rumah sendiri. Bener banget. Dan pastinya ini makanan juga nggak kalah enaknya, nggak kalah sedapnya sama makanan-makanan modern yang sekarang bertebaran ya. Oke, pasti kalian udah penasaran banget, Yes. udah keruyukan banget nih perutnya. Mungkin aku mulai dari Jakarta, yaitu ada gabus pucung. Makanan ini adalah makanan khas Betawi yang diolah dari bahan baku seperti namanya, yaitu ikan gabus dengan kuah berwarna hitam yang berasal dari buah kluwek. Masakan ini cukup banyak digemari oleh masyarakat Betawi. Namun yang uniknya, menurut sejarah, kuliner gabus pucung ini dibuat dari ketidakmampuan orang-orang Betawi di zaman kolonial Belanda untuk membeli ikan-ikan seperti ikan mas, mujair, ataupun ikan bandeng yang pada saat itu terlalu mahal untuk rakyat biasa. Jadi bisa dibilang pada masa itu adalah ini ikan untuk orang miskin gitu kan, karena susah untuk membeli ikan-ikan yang disebutkan tadi. Dan karena rakyat Betawi pada masa itu banyak banget yang tinggal di pinggir atau di rawa-rawa, akhirnya ikan inilah yang dipilih untuk dimanfaatkan sebagai sajian yang sekarang lezat banget bagi kalian untuk coba sendiri di rumah kalian. Oh, aku sebenarnya udah pernah coba sih gabus pucung ini, dan menurut aku ini enak banget dan juga gurih banget karena rasanya itu menurut aku rich karena kluwak-kluwaknya tadi itu bikin rasanya jadi makin gurih gitu loh, Tay. Wah, aku sendiri belum cobain sih, tapi dari denger warna hitam kayak ini unik banget. Apalagi aku belum pernah cobain juga masakan dengan bahan tuh buah kluwek tadi. Mirip tuh, rawon Kak. sebenarnya. Oh, mirip Kluwek tuh rawon. buat rawon. Oh, tapi ini tuh ikan gabus ya Betul, bedanya. betul, Nah, mungkin teman-teman yang kayak aku belum nyobain bisa banget nih di list makanannya. Yes. Selanjutnya kita akan ke Jawa Tengah, yaitu ada grontol jagung. Grontol adalah makanan tradisional yang berasal dari jagung rebus, lalu di atasnya diberi parutan kelapa sehingga bercampur rasa gurih dan juga rasa manis. Grontol jagung bisa kamu temui di sekitar wilayah Solo, Yogyakarta, dan sekitarnya. Dan harganya terjangkau banget karena dengan 10.000 kalian bisa beli dua, alias satunya itu 5.000 aja. Wah, murah banget ya pastinya. Dan kalau misalkan ngomongin masalah Yogyakarta, ada hidangan khas Nusantara lain yang juga nggak kalah enaknya, yang namanya adalah celorot. Jadi ini adalah sebuah jajanan atau kue tradisional yang ada di Yogyakarta yang bentuknya ini menyerupai terompet. Celorot ini juga bercita rasa manis dan nanti dia itu penyajiannya dibalut dengan daun kelapa sehingga membuat rasanya atau aromanya jadi lebih wangi. Dan jajanan ini asli dari Purworejo, terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan gula aren. Jadi kalau misalkan buat kalian yang gak terlalu suka sama hidangan yang terlalu manis sampai bikin sakit gigi gitu ya, hidangan ini cocok banget karena manisnya tuh pas gitu loh. Setuju banget. Dan selanjutnya kita beralih nih ya keluar Pulau Jawa ke Makassar, yang di sana itu ada yang namanya bubur basang. Ini adalah makanan khas dari Sulawesi Selatan. Dan kalau misalkan ditanya gimana sih rasanya dari bubur basang ini, rasanya ini tuh gurih banget karena berbahan dasar dari jagung dan banyak juga manfaat dan nilai gizi yang ada di dalamnya. Kabarnya juga kalau misalkan kamu belum sempat mencoba bubur basang ini, sekarang ini udah ada bubur basang yang diproduksi instan dalam kemasan, jadi tinggal dicampur sama air anget aja. Wah, cocok banget bagi kalian yang hidupnya jauh banget dari asal bubur basang ini ya. Ya, atau mungkin lagi ngekos juga, cocok setuju banget. Dan bagi kalian yang belum pernah nyobain juga nih kayak aku juga dan hidupnya juga jauh dari tempat asalnya, bisa banget mungkin order online ya. Betul pastinya. Dan kalau kalian suka, kalian bisa nabung untuk berkunjung ke tempatnya
ya langsung. Sekalian jalan-jalan ya. Iya, karena kan kalau misalnya makanan udah full, perut udah full gitu, kita bisa jalan-jalan sepuasnya juga. Betul banget. Next, kita akan ke Sumatera Barat, yaitu dengan nasi kapaunya. Sebenarnya penampilan kuliner khas Tilatang Kamang, Agam Sumatera Barat ini sekilas mirip dengan nasi Padang. Mungkin perbedaannya terletak di isinya, karena nasi kapau sendiri ini terdiri dari tentu saja nasi, sambal, lauk pauk khas kapau, gulai, sayur nangka, gulai tunjang, gulai cancang, gulai bebek, dan paruik kabau. Dan last but not least, ada dari Palembang yaitu gulopuan. Bukan hanya pempek aja, tapi Palembang ini juga memiliki kudapan lain yang gak kalah istimewa yang bernama gulopuan ini. Dilansir dari indonesia.go.id, gulopuan dulunya adalah kudapan para bangsawan warisan Raja-Raja Kesultanan Palembang Darussalam. Namun seiring berjalannya waktu, gulopuan ini menjadi kudapan khas masyarakat Palembang. Kuliner ini terbuat dari susu kerbau dan juga gula pasir yang diaduk selama beberapa jam. Akan tetapi karena sulitnya dalam menemukan susu kerbau, kuliner ini menjadi salah satu kuliner yang cukup langka untuk ditemukan akhir-akhir ini. Wah, aku tuh sebenarnya ya Taya pernah nyobain gulopuan ini karena waktu itu temen aku baru pulang dari Palembang dan ngebawain aku salah satu hidangan atau camilan khas dari Palembang ini. Tapi menurut aku sendiri rasanya mungkin karena aku nggak familiar sama susu kerbau, ini tuh rasanya lumayan unik. Baunya tuh juga lumayan khas gitu. Oh, ada baunya ya? Ada, masih ada gitu. Entah kenapa ya, apa mungkin hidung aku sensitif atau gimana. Tapi mungkin untuk orang yang pertama kali nyobain kayak aku itu pasti butuh adaptasi dulu loh sama rasanya. Tapi ini juga menurut aku adalah salah satu hidangan yang unik banget yang perlu dicoba. Selain ini yang udah terkenal banget dari pempek, bener pempek Palembang. Iya, dan kuliner ini mungkin cocok bagi sweet tooth ya, bagi kalian yang nggak begitu suka yang asin-asin, lebih suka yang manis-manis, mungkin bisa dicari via online. Tapi ya Kak, taunya makanan Indonesia kan masih banyak banget ya. Kakak sendiri punya nggak pengalaman pergi ke satu daerah dan nyobain kuliner khasnya langsung dan kakak tuh jatuh cinta banget gitu? Kalau aku waktu ke Manado, waktu itu aku nyobain kayak tuna asap sama ikan cakalang, itu adalah yang paling enak yang pernah aku cobain dan akhirnya itu aku bener-bener bawa pulang tuh sampai 5 toples buat stok di rumah. Itu antara rakus sama doyan sih sebenarnya. Tapi nggak takut rasanya kenapa-napa gitu kalau udah berhari-hari dibawa ke rumah? Oh enggak sih, aku nanya katanya karena udah diasap gitu, jadi itu udah bisa tahan sampai berbulan-bulan. Dan sebenarnya aku bagi-bagi juga sih ke saudara-saudara aku karena emang rasanya enak banget. Kalau kamu ada nggak Tay favoritnya? Kalau aku sendiri, karena dulu pas aku SMA tuh aku suka tiba-tiba sakit pilek atau sakit tenggorokan, aku sering banget beli empal gentong di sekolah. Kan sejauh ini aku selalu beli empal gentong ya di Jakarta aja ataupun di sekolah aku di sekitaran Bekasi. Emang aku suka karena menghangatkan tenggorokan dan rasanya gurihnya tuh pas aja gitu, nggak terlalu asin. Bener. Nah, pas aku langsung ke Cirebon, itu rasanya jauh lebih enak. Aku kaget sendiri karena aku pikir, oh empal gentong kayak gitu aja ya, taunya bisa jauh lebih enak kalau kita cobain langsung gitu. Bener-bener aku juga setuju sih waktu aku ke Cirebon juga, empal gentongnya tuh kayak bikin pengen nambah jadi kalap terus ya. Apalagi kalau nambahin si bubuk cabenya Kak, wah enak banget. Udah langsung lupa diri, beneran langsung timbangan naik ya. Tapi pastinya nih ya teman milenial semua, kita juga akan bahas hidangan-hidangan yang hati-hati karena bisa bikin timbangan kalian naik. Jadi mungkin abis nonton video ini kalian harus langsung olahraga. Dan nanti di segmen selanjutnya kita juga akan bahas hidangan-hidangan dari Indonesia yang udah mendunia, terkenal di mana-mana ya Tay. Betul banget. Kira-kira ada apa aja ya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial.